Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada hari ini kita akan mengadakan acara diseminasi budaya positif. Adapun susunan acara pada siang ini yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, keempat kata sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Matanjir Utara, yang kelima paparan narasumber, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk pembukaan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kepada peserta acara, marilah berdiri. Dipersilakan berdiri kepada dirjen. Hadirin silakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa kepada Pak Anwar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita pada siang hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran, dan apa yang kita serahkan pada materi ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa kita mengamalkan. Begitu perkenalkan saya untuk memimpin hadirin yang saleh wa radhiyallahu saleh al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa tabaraka ala sayyidina Rasulillah Muhammadil alamin. Hamdan syakirin hamdan amin hamdan yu'afin wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li sultanika, lakal hamdu qadar wa lakal hamdu qadar wa lakal hamdu kana bina daiman abada. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma jammilna bil afiyati was salamati wa aqina bit taqwa wa istiqamah wa 'inna min ibadina ma kunna tasbihu du'a. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa 'afiyata fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa
الموت رحمة إلى الموت مغفرة بعد الموت اللهم أولنا لنا في شكرة الموت ونجاة لنا ورحمة الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا تلاميذنا لا تدرهم وارزقهم بالطاعة تكرههم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع أبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Matan Jaya Utara kepada Bapak Darwin kami persilakan. Terima kasih. Wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak lupa selalu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul lagi di sini dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Bapak Supriyadi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Ketapang. Yang saya hormati Pak Supriyadi selaku CGP Angkatan 10 yang merupakan juga guru SMP Negeri 1 Matan Jaya Utara, dan hari ini selaku narasumber yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan workshop pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan juga kegiatan ini bisa membawa dampak yang positif juga untuk kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Supriyadi yang hari ini sudah mau membagikan ilmu yang didapatnya dari hasil beliau menjadi CGP, calon guru penggerak angkatan 10. Jadi selama beberapa bulan ini beliau banyak kegiatan-kegiatan, tentunya banyak mengikuti meeting, banyak mengikuti pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Pada hari ini salah satu program dari beliau juga mendiseminasikan kegiatan budaya positif kepada rekan-rekan semua, yaitu Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Matan Jaya Utara. Ya, tentunya saya selaku kepala sekolah menyambut baik hal ini, karena ini merupakan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita, yang juga merupakan peningkatan kompetensi kita sebagai guru, sehingga hal-hal seperti ini juga perlu kita pelajari, perlu kita ketahui, tentunya dengan tujuan akhirnya ya kepada peserta didik dan kepada kemajuan sekolah kita. Untuk itu saya harapkan juga kita bisa sama-sama mengikuti dengan baik
jika ada hal-hal yang memang ingin ditanyakan atau hal yang mungkin agak berbeda pendapat dan lain sebagainya, ya tentunya saat inilah kita bisa saling berdiskusi, saling berembuk lah untuk mencari solusi terbaik, atau juga untuk mengetahui mungkin ada cara-cara atau trik-trik kita supaya kita bisa menemukan solusi yang terbaik untuk kegiatan kita di sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Ya mungkin Bapak Ibu untuk selanjutnya ya kita mendengarkan bersama-sama, kita ikuti bersama-sama kegiatan ini, karena juga mungkin waktu yang sudah mulai siang. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Supriyadi yang sudah mau membagikan ilmunya untuk kita semua, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir pada hari ini. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Darwin atas kata sambutannya. Selanjutnya marilah kita dengarkan paparan dari narasumber. Kepada Bapak Supriyadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Darwin Oskom selaku Kepala SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan nikmat Islam sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Kedua kalinya selawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, program guru penggerak sekarang sudah memasuki angkatan 10. Angkatan 11 sekarang juga sudah parkir menunggu proses pendidikannya. Angkatan 11 kemarin keluar pengumuman Kabupaten Ketapang ada 5 orang PP-nya, pengajar praktik yang mendampingi guru penggerak. Kalau angkatan 10 ada 4 PP. 4 PP dalam satu PP itu mendampingi 6 orang CDP. Nah ini berarti kalau diakumulasi seperti sekarang satu PP itu 6 CGP, berarti sekitar 30 CGP yang akan mengikuti pendidikan di angkatan 11. Nah, Ketapang memang kekurangan PP Bapak Ibu, mengajar praktik. PP itu Bapak Ibu guru juga bisa langsung jadi PP tanpa melalui CGT, karena ada sebelum-sebelumnya itu ada guru langsung mendaftar sebagai PP, artinya mendampingi
para CGP-nya. Nah itu berarti memang kelebihannya apa? Kelebihannya dia itu pendamping para CGP. Tapi kelemahannya juga ada di PP. Pertama, sertifikat yang digunakan yang berlaku itu tidak bisa digunakan untuk bonusnya itu. Bonusnya apa? Bisa jadi pengawas dan bisa jadi kepala sekolah. Itu tidak bisa dipakai. Walaupun dia pendamping CGP, tetap yang dipakai adalah sertifikat CGP-nya. Itu. Kedua, harus siap berangkat mendampingi CGP. Dia itu harus siap berangkat ke daerah CGP, misalnya ke Hulu, harus pergi itu setiap bulan, harus mendampingi benar-benar ke posisi tempat CGP bertugas. Jadi kalau kesingkup, ada kena CGP-nya disingkup, ya harus pergi ke Singkup. Jadi seperti itu. Nah itu kelemahan dari resiko atau konsekuensi sebagai PP. Nah kelemahannya itu tadi, sertifikatnya tidak bisa digunakan untuk mau promosi naik kepala sekolah atau sebagai pengawas, nggak bisa. Makanya yang langsung PP kemarin itu ada program saya lupa, itu harus menjalani CGP. Jadi ada PP yang dari Kabupaten Ketapang sekarang ikut CGP lagi. Nah, jadi Bapak Ibu kembali ke CGP. Saya selaku CGP dari SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara. PP saya itu Bu Umi, ada 6 orang. Bu Umi dampingi, termasuk salah satu dari itu saya. Baik, di sini kami di Guru Penggerak itu disiapkan 10 modul. Modulnya 1, 2, 3 saja. Tetapi modul 1 itu sampai 4, 1.1, 1.2 sampai 1.4. Nah, di 1.4 inilah budaya positif. Kalau ngomongin repot enggak, gimana ya? Karena angkatan sebelumnya sudah ada, contoh-contohnya itu sudah banyak, bisa jadi bahan referensi bagi kita. Baik, budaya positif ini saya pilih, saya diseminasikan langsung ke sekolah. Sebenarnya kalau webinar pun boleh, diwebinarkan boleh. Karena ini bagi saya itu penting untuk diketahui Bapak Ibu guru juga. Makanya ini bagi saya wajib untuk sekolah kita. Karena benar-benar bagi saya membuka wawasan saya pribadi lah. Jadi CGP itu sebenarnya belajar untuk dirinya sendiri juga. Baik, kita mulai tahap demi tahap tentang budaya positif sekolah. Awalnya budaya positif ini bagi saya mungkin kegiatan saya berdiri aja ya. Awalnya budaya positif itu bagi saya kira hanya kegiatan-kegiatan bentuknya positif yang sudah kita lakukan. Makanya saya itu udah kalau di budaya positif di sekolah itu atur. Ya kita masuk jam 7 kurang 10 menit atau jam 6.50 itu udah budaya positif. Nah, ternyata budaya positif bukan sesimpel itu. Sangat luas sekali. Ada sekitar 8 tahapan budaya positif sebenarnya yang akan kita jalankan. Yang sebenarnya sudah kita lakukan, tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah budaya positif. Latar belakang yang pendahuluannya ini. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu sekolah itu seperti tanaman, bibit tanaman. Bibitnya siapa? Bibitnya para siswa kita. Sekolah itu bertindak sebagai apa? Sekolah itu bertindak sebagai tanahnya, dan guru sebagai petaninya. Jadi kalau bibit
tumbuhan itu mau subur, berarti kita harus menjaga bibitnya supaya aman, gimana pupuknya, supaya harapannya bibit yang kita hasilkan benar-benar akan tumbuh subur. Jadi seperti itu. Memelihara kondisi tanah, bibit tanamannya, pemberian pupuk, membasmi ulat-ulatnya supaya dia tetap aman. Dari uraian tersebut, di sini kita simpulkan bahwa seperti itulah sebenarnya budaya positif yang harus sekolah itu posisinya seperti apa. Itu. Jadi seolah-olah kita ini sebagai petani yang akan merawat bibit yang diberikan ke kita. Itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang. Nah, ini tujuan diseminasi kita, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Nanti ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita tumbuhkan di lingkungan sekolah kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila, karena itu yang sekarang digembur-gemburkan atau diagung-agungkan, yang sedang jadi kita promosikan di kurikulum Merdeka. Lanjut Bu. Ini alurnya. Alurnya yang pertama, saya selaku CGT menghadap kepala sekolah, komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah bahwa saya sendiri akan melakukan diseminasi ke rekan-rekan guru. Kemudian berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas supaya wali kelas budaya membuat kesepakatan kelas itu penting. Nah, kita ini kan udah mulai jalani kesepakatan kelas. Jadi ke depannya kita buatkan kesepakatan kelas itu. Nanti proses pembuatan tahapan apa saja yang isi dalam kesepakatan kelas, ada materinya sendiri di budaya positif ini. Kemudian membantu merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah ada. Jadi keyakinan kelas kita ini udah cocok enggak? Itu kita refleksikan, kita koreksi sama-sama gitu pada saat prosesnya nanti. Dan yang terakhir adalah mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Nah, ini ada bahasa lain, segitiga restitusi. Ini bahasa ini nampaknya udah mulai banyak keluar di PMM. Apa itu segitiga restitusi? Itu nanti tahapannya ada, materinya tersendiri ada. Lanjut Bu. Ini alurnya ya Bapak Ibu. Nah, tolak ukurnya di sini, siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dari mereka sendiri dengan sepenuh hati dan rasa tanggung jawab. Jadi maunya kita, kesepakatan kelas yang telah kita buat itu bukan hanya slogan belaka, tetapi benar-benar siswa itu melakukan dengan tanggung jawab, dengan benar. Ada rencana perbaikannya nanti kalau kita udah kolaborasi, kemudian mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama seperti yang tadi saya sampaikan, dan menempatkan diri pada posisi kontrol manager. Nah, ini nanti ada bagian di budaya positif, posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Dan harapan kita guru itu berada di posisi kontrol sebagai manajer. Apa itu nanti pada slide berikutnya. Menerapkan segitiga restitusi yang nanti pada bagian akhir dari pembahasan ini, dan berkolaborasi dengan semua pihak demi mewujudkan budaya positif. Lanjut. Harapan saya bahwa budaya positif ini benar-benar dapat terwujud di sekolah kita, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah kita, karena benar-benar bagus Bapak Ibu. Di lingkungan rumah kita artinya terhadap anak-anak kita, dan di lingkungan masyarakat artinya siswa kita dengan orang tuanya. Jadi seperti itu. Nanti Bu.
Nah, ini konsep inti materi di budaya positif. Ada 8, banyak ya. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, apa saja sih yang kita butuhkan, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru yang saya sampaikan tadi ada 5, harapan kita bisa sebagai manajer, kemudian keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Jadi ada 8 sebenarnya yang dibahas dari budaya positif sekolah. Nah, jadi selama ini pengertian kita budaya positif yang sudah kita lakukan, tapi sebenarnya segini banyak budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Baik, kita akan bahas ini satu per satu. Silakan Bu, lanjut Bu. Oke, yang pertama paradigma baru. Paradigma baru begini Bapak Ibu, semenjak kurikulum merdeka, harapannya itu terbentuknya profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya. Itu 6 dimensi yang gambarnya, dengan sistem pembelajaran yang lagi dipromokan, yang lagi digemburkan sekarang adalah pelajaran berdiferensiasi. Jadi proses pembelajaran diinginkan sekarang itu berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu proses pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Jadi mengapa siswa itu tidak paham, tidak suka dengan matematika misalnya? Karena gaya belajar yang diinginkan siswa dengan cara penyampaian guru matematika tidak sesuai dengan dia. Seandainya gaya belajar dia itu sesuai dengan keinginan dia, keinginan siswa, maka dia akan suka terhadap pelajaran tersebut. Itu ceramah tidak suka, terus kita ngomong ngoceh di depan. Tetapi karena gaya belajar dia tidak cocok, akhirnya ya dia mendengarkan dengan terpaksa, kan tidak yang tidur kan? Nah, jadi seperti itu. Itu paradigma baru. Jadi kita mencoba merubah cara mengajar kita dengan pelajaran berdiferensiasi. Di guru penggerak itu masuk modul 2. Kami belum masuk ke pelajaran berdiferensiasi. Tapi secara garis besar pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Ini bisa dilakukan pada saat awal ajaran baru. Nah, ini kita bisa mencoba membuat angket, nanti kita petakan kelas siswa dalam kelas kita ini gaya belajarnya seperti apa. Buat angket saja. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, ini Bapak Ibu perbedaannya antara stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau stimulus respon maunya seperti itu. Tapi kalau teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Siswa satu dengan siswa satunya berbeda kebutuhannya. Cara mengajarnya pun berbeda. Itu yang perlu menjadi PR kita. Gimana cara kita mengajar dengan gaya belajar yang berbeda dalam satu kelas, kan gitu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama kalau di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol tidak, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi ketika kita menunjukkan ini air mineral, botol air mineral, kalau di stimulus respon gambarannya sama. Tapi kalau di teori kontrol ini memiliki pandangan yang berbeda atau definisi yang berbeda di satu barang ini. Nah, jadi seperti itu. Dan seterusnya sampai yang terakhir, model berpikir menang kalah kalau di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrolnya model berpikir semuanya menang.
Jadi tidak ada yang kalah. Semuanya harus menjadi pemenang. Lanjut. Disiplin positif. Bagian yang kedua, disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, ini kita tahunya disiplin itu apa? Masuk tepat waktu. Apa gitu? Taat peraturan. Apa gitu? Patuh. Ada. Itu tanggung jawab. Ada ya? Itu disiplin yang kita ketahui selama ini. Sama Bapak Ibu. Saya pertamanya nggak tahu kalau disiplin itu. Pokoknya masuk tepat waktu, disiplin namanya. Pakai baju, masukkan ke dalam, disiplin. Ternyata apa? Disiplin itu diambil dari bahasa Latin. Disiplina artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri. Pertama, disiplin diri kita aja dulu, diri sendiri, yaitu yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi semua kegiatan yang bersifat nilai-nilai kebaikan itu sebenarnya disiplin. Tanggung jawab semuanya yang kita lakukan bernilai positif itu semuanya sudah disiplin sebenarnya. Kemudian di sebelah kanan, disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward. Nah, nanti ada itu penghargaan atau reward itu. Ada penghargaan hadiah itu sebagai hukuman. Itu ada materinya di sini ada. Jadi bukan hadiah tetapi sebagai hukuman. Kemudian, nah di sini yang bawah bagian pendidikan tujuannya kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ini motivasi yang keluar dari dirinya, dari dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, sebenarnya disiplin positif yang kita inginkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi perubahan dari kebiasaan siswa kita yang awalnya tidak masih belum bertanggung jawab terhadap yang dia lakukan, menjadi seorang yang bertanggung jawab, motivasi itu keluar dari dalam dirinya. Dan itu disiplin sebenarnya. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini ada tiga. Kalau yang tengah itu saya coba buka di Google, itu sebuah organisasi dalam bidang pendidikan yang ada di luar negeri. Jadi kita di sini ada profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi tadi. Dimensinya apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu 1. 2. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu udah biasa kita dengar. Udah biasa dilagu-lagukan itu. Kemudian yang dari PYP itu, organisasi luar itu, nilai-nilai kebajikan itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan seterusnya. Kemudian kalau di keterampilan hidup dapat dipercaya, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan itu seperti itu, banyak sekali ya. Banyak sekali yang kalau misalnya mampu kita menerapkan semua, luar biasa. Mendengarkannya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada diri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, kebutuhan dasar manusia. Ini pengertiannya. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, itu adalah kebutuhan dasar manusia.
Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ini kan kalau di pelajaran apa itu? PS ya. Ada kebutuhan dasar manusia, ada yang primer, sekunder, itu kan? Tersier. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi 5. Kebutuhan yang pertama bertahan hidup, 2 kasih sayang, 3 penguasaan, 4 kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Bertahan hidup, makan, itu kan bertahan hidup tuh. Kalau tak makan, oh, ada bertahan hidupnya. Pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan itu semuanya kebutuhan primer ya, primer, yang primer tuh. Kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama itu kebutuhan hidup. Termasuk siswa kita, keinginannya seperti itu kan? Kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, itu kan keinginan kita. Ini diambil kita dulu, karena tujuannya ke siswa juga. Akhirnya penguasaan, harga diri, jadi keinginan kita ya dihargai juga, dianggap pemimpin, berpartisipasi dan seterusnya. Dan terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa, itu hak kita sebagai makhluk hidup. Ini kebutuhan dasarnya manusia, semuanya ada di sini. Nah, motivasi perilaku manusia, seperti yang saya sampaikan tadi. Ada 2 motivasi perilaku manusia sebenarnya, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ekstrinsik itu yang jelas dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi gini, kami pernah ditanya gini Bapak Ibu, mengapa Bapak Ibu datang ke sekolah harus jam 7? Menghindari hukuman dari kepala sekolah, atau menghindari supaya kinerjanya dinilai baik? Kewajiban, ada yang mengatakan itu kewajiban. Bagaimana kalau aturan-aturan itu tidak ada? Itu masih motivasi ekstrinsik dari luar. Mengapa siswa kita harus datang? Sadarkah siswa kita bahwa datang jam 7 itu memang motivasi dia untuk datang untuk belajar? Aku datang jam 7 karena takut disuruh ceramah, makanya aku datang. Berarti itu masih ekstrinsik. Dia itu masih takut terhadap hukuman. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain juga sama, itu ekstrinsik. Jadi aku mau menang nih, harus juarin. Juarin aku dapat buku. Jadi pandangan dia bukan melihat apa-apanya, tapi melihat hadiahnya. Nah itu nanti di belakang, slide belakang, itulah hadiah sebagai hukuman. Menjadikan itu sebagai hukuman, karena itu tadi maunya kita benar, itu memotivasi mereka yang tidak berprestasi. Tetapi nanti kita bahas, slide-nya ada. Karena bagi mereka yang menganggap dirinya bodoh, akan menganggap aku ini bodoh, sudah berlawan dengan dia bisa tetap lemah deh. Nah, harapan kita timbulnya motivasi itu motivasi intrinsik, benar-benar dari dalam dirinya, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan diri dari orang lain, atau penghargaan diri dari orang lain. Jadi harapannya dia itu ketika dia mendapatkan imbalan itu benar-benar bukan dari orang lain, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Itu kayaknya salah tulis saya, yang ekstrinsik itu ya. Intrinsik ya, karena copy paste lupa saya mengubahnya. Bukan itu sebenarnya, tapi tanggung jawab benar-benar datang dari dalam diri itu sebenarnya. Nah, konsep disiplin.
ada 3 konsep disiplin. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, dan ketiga restitusi. Nah, ini hukuman. Yang pertama, ciri-cirinya tidak terencana. Kalau ini datang terlambat, mungut sampah. Padahal kita tidak merencanakan siswa itu harus mungut sampah. Ya, murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi kita mengambil keputusan itu pihak kita, pihak guru. Kemudian bersifat satu arah, memang dari guru aja ke siswanya ya. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, jadi itu ciri-ciri hukuman tanpa terencana itu. Apa itu? Ya ini kau terlambat ke. Kau tidak ngerjakan PR, nyapu koridor. Nah, itu model hukuman. Konsekuensi itu terencana, sesuai dengan peraturan. Nah, kita ada poin. Kau tidak pakai tidak pakai kaos warna putih, konsekuensinya apa? Dapat poin. Nah, itu konsekuensi, model konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tetap melalui hukuman, bukan hukuman tapi konsekuensi dia. Sikap buruk selalu memonitor murid. Nah, itu ya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, ketika masuk dalam konsekuensi, aku ini salah, disuruh begini ini karena aku salah. Nah, yang di sini adalah restitusi, yang harapan kita ke sini. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ada prosesnya supaya dia mau memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, itu restitusi. Jadi begini Bapak Ibu, restitusi itu maunya kita, siswa itu mengaku terlambat, solusinya mengatasi keterlambatan dia sendiri yang menentukan, jangan gitu. Gimana caranya supaya tidak terlambat? Besok lusa saya harus bangun awal. Nah iya, harus bangun awal. Oh itu, berarti kamu harus bangun awal, besok tidak terlambat lagi. Jadi dia yang membuat solusinya sendiri. Jangan gitu. Tanpa kita hanya memberikan arahan saja, stimulus saja ya, menanyakan saja. Tadi itu maunya restitusi seperti itu. Konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Nah ini restitusi adalah yang pengertiannya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika kita mencari solusi untuk dia tidak dikucilkan kawannya, dia tetap bisa kembali ke kelompoknya dengan belajar seperti biasa. Tapi ketika kita bentak, salah-salahkan dia akhirnya dikucil, diomong-omongkan dengan kawan-kawannya juga menjadi hukuman terhadap dia sendiri. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi siswa berbuat salah itu, dia sebenarnya harus kita arahkan, kamu harus belajar dari kesalahan yang kamu lakukan, bukan untuk menebus kesalahannya dia. Itu dari restitusi, penerapan itu. Memperbaiki hubungan, tawaran itu ya, tawaran bukan paksaan, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi siswa tetap kita kembalikan ke kelas, silakan belajar, anggap saja tidak ada tidak terjadi sesuatu yang sangat mengecewakan dia sehingga merusak psikologinya. Jadi seperti itu. Kita tetap harus kembalikan dia supaya dia belajar nyaman lagi.
Nih, perbedaan siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Nah, kasih ya. ini usap gitu kan, bentuknya fisik. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu model hukuman. Siswa sering tidak mengerjakan PR nih. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Nulis. Kalau tidak mengerjakan PR, nulis 3 lembar ya. Saya tidak akan mengerjakan, saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. 3 lembar. Itu konsekuensinya. Itu masuk dalam konsekuensi. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Itu masuk kelompok konsekuensi. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Makanya keyakinan kelas sebenarnya intinya juga keyakinan kelas. Dan membantu murid menyelesaikan masalah. Masalahnya aku kalau tidak mengerjakan PR. Tadi malam begini Bu. Gimana solusinya? Bisa nggak kamu kerjakan PR itu? Bisa nggak PR itu kamu kumpulkan besok dengan tepat waktu? Ketika tidak bisa Pak. Gimana caranya? Nanti malam saya ngerjakan Pak. Pergi ke rumah ini ke siapa? Gitu. Maunya itu seperti itu. Mau kita itu seperti itu. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Itulah restitusi. 5 posisi kontrol. Ini guru. Posisi kontrol guru. Ini sebenarnya videonya ada. Videonya ada di LMS. Kalau waktu ada bisa saya tayangkan. Pertama, sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Yang saya sampaikan di awal itu, harapan kita, posisi kita sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau. Gitu. Kita bahas satu persatu. Nah, ini 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Kalau posisi hukuman, penghukum nih berdiri di depan barisan. Berdiri, jemur, itu hukuman. Kalau pembuat rasa bersalah itu berapa kali Ibu bilangnya seperti itu? Berapa kali Ibu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Kalau membuat rasa bersalah itu gini Bapak Ibu. Kalau hukuman itu intonasinya biasanya tinggi. Kalau pembuat rasa bersalah itu intonasinya rendah. Tapi seolah-olah siswa aku nih Pak, salah mungkin Ibu. Salah intonasi saya tadi, maaf ya salah. Intonasinya gini, berapa kali Ibu guru harus memberitahu kamu sih? Kemudian mengasih tapi nusuk. Jadi dia benar-benar merasa bersalah pada dirinya sendiri. Kalau sebagai teman itu ngomongnya santai. Ya, ayolah buatlah saya bangga. Masa kamu macam itu? Ya Pak, langsung jawabnya dia pun jawabnya susah. Kalau rasa bersalah dia, pokoknya dia ini down Pak, karena dia ini bersalah bujur. Membuat rasa bersalah. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya kira-kira. Ya, itu sebagai pemantau. Konsekuensinya apa? CWC. Nah, itu pemantau. Kita jauh ya kan? Nah, itu. Nah, yang terakhir adalah manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Suara kita tidak boleh keras juga. Kalau yang ini, kamu tahu kesalahanmu? Tahu, saya tidak pakai atribut. Balik siswa jawabnya gitu kan. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Intinya, sekali lagi, siswa itu mencari solusi untuk mengatasi kesalahannya sendiri. Tadi itu.
Posisi kontrol apakah aku? Posisi kontrol apakah aku? Mulai tersereo. Bahaya nih kalau salah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Lanjut Bu. Posisi kita di mana? Tinggal Bapak Ibu guru sendiri yang bicara dengan hati nuraninya. Kamu tidak pernah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu biasanya di restitusi ya. Ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Itu biasanya sebagai teman. Sebagai teman seperti itu, mengajak. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira masuk mana ya? Konsekuensi? Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai. Ini udah masuk materi keyakinan kelas, hampir habis. Jadi seperti itu ya, posisi kontrol seperti itu. Ada 5, menghukum, pembuat rasa bersalah, apa gitu ya? Teman, pemantau, manajer. Mudah-mudahan kita masuk manajer. Gimana Pak? Nah, saya juga mau lah. Ya, kalau kamu tidak bisa itu pelangganmu. Kalau catatanmu tidak lengkap. Konsekuensi. Ya, konsekuensinya kan itu. Aku yang sering, pikir hari Senin yang makin Senin suruh dia depan. Diri di depan. Ribut tidak lengkap. Pening ya. Menghukum terus. Kaitannya kalau udah kaitannya dengan fisik itu masuk kategori menghukum. Oke, keyakinan kelas sekarang. Mengapa itu harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Tetapi kita itu ininya keyakinan kelas. Berarti poin kita harus ditiadakan. Hah? Berarti poin kita harus ditiadakan. Oh poin itu termasuk konsekuensi ya. Jadi Bapak Ibu, gini, saya pun pernah menanyakan, tidak selamanya. Kalau di forum rapat itu kan ada tahapan-tahapannya untuk memilih pemimpin misalnya. Pertama musyawarah mufakat. Pokoknya ujung-ujungnya terakhirnya adalah voting kan? Voting. Ini kan hanya gimana ya? Kalau bicara masalah teori, tawaran teori, ya benar teori. Kan banyak kita berkilah, apa mbah mau macam itu? Ada tawa, model di lapangan, kayak peling melihat biak tuh, ya kan? Biar ada di kalangan dia tuh perbedaan begitu dia kau salah ini kira-kira solusinya apa? Kira solusinya apa? Iya dia. Yang jadi masalah utama adalah motivasi intrinsik dan ya itu yang harus kita gimana caranya menumbuhkan. Ya betul sekali. Kalau ada motivasi intrinsik, yang keluar ekstrinsik. Kalau diubah dua. Iya, kalau macam tadi sebagai teman pun teori apa namanya? Bahkan sebagai teman Pun dia misalnya dengan Pak Saiful, suka dengan Pak Saiful lah. Itu kelemahannya. Kalau dengan Pak Saiful gampang nih. Kelemahannya kita hanya memilih orang itu. Jadi ya benar yang disampaikan Pak Yanuar, itu masalah motivasi dari dalam dan luarnya tadi itu. Dan kedua, kita ini sesuatu yang kita komentari biasanya belum pernah kita coba. Kita udah memponis benda itu ya ada bisa. Ini teori mah belum nyata. Nah, jadi ya kawan-kawan, siapa kemarin tuh yang
Yang Ardi. Saya coba, dia kan terlambat di waktu saya tiket tuh. Saya coba saja sih terapkan tanpa ternyata baru kita tahu sebenarnya di sinilah peran kita juga selaku BK sebenarnya. Ternyata Ardi itu permasalahannya apa? Saya tanya, kenapa kamu terlambat? Karena tidur malam. Tidur selalu malam. Kenapa tidur selalu malam? Main game. Kan itu. Oh iya wajar. Kalau main game, walaupun sayur, tapi Pak Enak. Karena memang artinya itu langsung. Karena kalau saya pun, kata saya, kalau main game sampai larut malam, tetap saya telat seperti kamu. Nah, solusinya seperti apa? Iya, mengeluarkan sendiri. Tanpa saya carikan solusi. Gimana caranya? Bangun tidur awal. Kalau tidur awal gimana? Apakah dengan tidur awal biasa kamu tidak telat? Misalnya Pak, kalau tidur awal, bangunnya awal juga. Itu biar bodoh loh, ya. Sekelas Arbi loh ya. Sekelas Arbi. Jadi kamu tinggal dengan siapa? Saya selidiki sampai ke sana. Ternyata dia ini anak broken home juga ya. Saya tidak tahu broken home. Meninggal. Ibunya nikah lagi, tapi meninggal. Setelah menikah dah. Udah meninggal. Bapaknya di Tapang. Dia di sini dengan abangnya. Abangnya di SMA. Sama tak beri. Bangunnya di SMA. Nah, gitu. Jadi ketika saya ungkit masalah ibunya nyesal. Kalau kamu seperti ini, kok nangis ya tuh? Padahal kondisi rame gitu. Hari Selasa itu. Posisi siswa seperti itu. Iya, ada juga saya masuk ke situ akhirnya ujung-ujungnya kan. Karena saya mengungkit ibunya. Ibumu akan disiksa dalam kubur kata saya. Kalau perbuatanmu seperti ini. Ujung-ujungnya terasa bersalah kayak Indonesia. Awal-awal udah jangan saya cari solusi itu. Pak, udah jangan proses saya itu Pak. Ujung-ujungnya artinya begini, siswa kita yang disampaikan di guru di SMP 2 sana juga psikologinya anak kalau udah bersalaman dengan kita mereka pasti nunduk. Jadi seperti itu. Jadi intinya ada kebaikan, tetap ada kebaikan di hati siswa kita. Sejahat apapun si Sakrul masih ada kebaikannya. Udah macam kucing ya saya guru udah macam kucing ya kau nih, udah hukumin penjahit coba dia. Penjahitnya kan panjang, udah macam kucing ya kau nih. Kau nih udah melanggar apa pagar masjid, mudah-mudahan kau sadar sering aku masjid. Tapi sampai di pagar mana Pak? Belum sampai masuk ke dalam masjid. Betul. Jadi Bapak Ibu, kita gini ya, kita coba saja. Artinya tetap peraturan sekolah tetap ada. Itu kata saya, itu tahapan-tahapannya ada. Sebelum sampai ke penghukuman mungkin kita ada pembimbingan dulu terhadap siswa-siswa kita. Nah, masuk ke sini ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan itu identiknya dengan sanksi, dengan aturan. Slide selanjutnya. Nah, seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Pertama, takut razia. Kedua, ketika kita jatuh nanti kepala kita bermasalah. Jadi, kalau peraturan itu tetap ada embel-embelnya belakang. Ada efeknya, ada dampak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau ada datang tepat waktu disuruh dihukum misalnya, disuruh nyanyi misalnya dalam pelatihan seperti itu. Makanya itu perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan itu berarti kita benar-benar itu dari dalam diri kita. Kita buat benar-benar itu dilakukan karena motivasi prinsip itu.
Nah, ini bukan tahapan, bagian-bagian keyakinan kelas, lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, pernyataan yang umum saja. Misalnya bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah, kan universal sekali itu. Tanggung jawabnya dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk kebersihan, harus menjaga kebersihan. Dibuat dalam pernyataan positif. Nah itu kemarin kata Ibu Sri kan, usahakan tidak ada kalimat negatif. Negatif itu dilarang, tidak itu. Jadi tadi itu kan saya tugas kami ini membuat keyakinan kelas juga. Saya tadi itu buat keyakinan kelas juga di kelas 9B tadi ruangan 2. Buat keyakinan kelas apa yang mereka sebut ya? Ada satu anak, karena pada saat jam pertama saya buat keyakinan kelas itu videonya kurang bagus, saya ulangi di pertemuan keduanya di jam kedua, bagus. Siapa anak itu? Perempuan. Jadi dia buat tadi itu tidak boleh ribut pada saat pelajaran. Nah, tidak boleh ribut itu kan negatif. Nah, dirubah oleh dia itu tenang pada saat pelajar dan pada saat proses pelajaran. Artinya tenang itu kan tidak ribut juga kan? Nah, jadi seperti itu dibuatnya seperti itu. Jadi dibuat dalam pernyataan-pernyataan yang positif. Tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Nah, tidak lagi kan? Nah, dibuat makan dan minum di luar kelas dan pada saat jam istirahat. Nah, gitu. Dibuat seperti itu. Memang susah menghilangkan kata tidak itu. Susah itu. Usah manjat. Jangan manjat, nanti jatuh. Kan gitu. Jangan manjat, nanti jatuh. Jangan manjat tuh, Pak. Udah anak kita seorang, Pak. Jangan manjat, nanti jatuh. Beda konteks dalam pada saat melaksanakan memang tidak urgent, tetap boleh. Tidak boleh. Sedikit saja agar mudah diingat. Ya, tidak usah panjang-panjang ya kalimatnya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian yang terakhir, semua warga sekolah kelas dilibatkan saat membuat. Jadi siswa itu dilibatkan benar. Jangan kita yang membuat peraturan itu, apalagi gitu. Ya, kita hanya apalagi gitu. Itu aja memberikan ke siswa. Ini Bu. Nah, segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi. Sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Itu strategi ya, segitiga restitusi ini. Ya, untuk menuntun siswa untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Ada 3 proses di segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ada 3 tahapan itu. Begitu kita lihat masing-masing satu tahapannya. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi menstabilkan identitas itu ketika siswa melakukan kesalahan, kita anggap prinsipnya itu mereka itu kesalahan mereka adalah sebuah pembelajaran bagi mereka sendiri, bukan hukuman dari kita untuk menebus kesalahan dia. Jadi kesalahannya itu kita jadikan sebagai pelajaran untuk mereka supaya tidak belajar dari kesalahan. Nah, apa saja ciri-cirinya?
berbuat kalimatnya berbuat salah itu wajar. Jadi kita buat salah itu wajar ya Pak, tapi sedang-sedang. Biasanya kan kita menyebutkan seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan itu. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Dan terakhir, kamu berhak merasa begitu. Kamu berhak merasa seperti itu. Itu kalimat di menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimatnya seperti apa? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, jadi kita cari alasan dia dulu. Seperti si AB itu, alasanmu terlambat itu apa? Biarkan mereka mengeluarkan alasannya masing-masing terlebih dahulu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada itu. Gini, contoh yang saya buat video dengan Miss Randi itu, misalnya dia berkelahi dengan siswa. Berkelahi, video itu kan kami tugasnya 2 kasus nih. Kasus siswa terlambat dengan satunya kasus saya ambil kasus siswa berkelahi. Jadi di berkelahi ini ngebrak meja, alurnya seperti itu, dia ngebrak meja, ngomel-ngomel. Nah, padahal tidak sampai mukul, kita bisa aja memasukkan bahasa itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada itu, meninju dia kah, seperti apa. Syukur, untung, kan bahasa untung deh. Untung kamu tidak sampai ninju, gitu loh maksudnya. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kalau misalnya dia ninju nih gara-gara apa? Misalnya ngolok-ngolok orang tua, nah kan gitu. Artinya dia melindungi nama orang tuanya supaya tidak diolok-olok oleh temannya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Jadi seperti itu. Itu validasi tindakan yang salah. Dia memvalidasi tindakan itu salah dah. Nah, jadi itu. Mencari apa ya? Mencari pembenaran, Pak. Nah gitu. Kenapa sih kamu melakukan seperti itu? Pasti kan ada alasan. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah ini tadi disampaikan Pak Yanuar. Berarti benar motivasi intrinsik itu sangat perlu. Apa keyakinan kelas kita? Nah, kita biasanya kembalikan ke sana. Keyakinan kelas apa yang sudah kau langgar ketika kamu terlambat? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar ketika kamu berkelahi dengan temanmu? Jadi seperti itu. Menanyakan pada ini. Nilai apa yang telah disepakati bersama, ya nilai-nilai universal itu. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan keyakinan. Kita menanyakan dari dia sendiri, Bang. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan keyakinan. Nah, terima kasih. Intinya motivasi, ya betul Pak Dengar. Intinya motivasi diri mereka benar-benar timbul dari dalam diri mereka. Itu yang disiplin positif yang diharapkan seperti itu dan bisa terbentuk di satuan pendidikan. Mungkin itu seperti yang saya sampaikan tadi, hadiah ada di bagian kami itu hadiah merupakan hukuman untuk mereka. Jadi hadiah itu sebenarnya motivasi ekstrinsik kan, motivasi ekstrinsik dan bukan dari dalam dirinya, tetapi benar harapannya seperti itu. Dan kedua ada lagi yang mengatakan ketika siswa itu
merasa bersalah, siswa itu merasa lemah, dia akan merasa lemah selamanya. Kenapa? Karena nggak mungkin aku berkompetisi dengan dia. Itulah yang ingin sebenarnya kita bangkitkan dari dalam diri siswa, supaya siswa itu benar-benar keluar motivasi intrinsiknya. Mungkin itu dari saya. Kalau ada diskusi boleh kita diskusikan, atau cari solusi, kita cari solusi seperti apa di sekolah kita bisa kita terapkan. Artinya ini materi benar-benar di guru penggerak itu. Pertama itu modulnya Ki Hajar Dewantara. Benar-benar kita itu dilibatkan melihat diri kita sendiri. Setelah itu membuat visi misi seperti kemarin udah disampaikan juga waktu Bu Umi ada di sini. Jadi visi misi sekolah bisa dibuat seperti apa? Di visi misi itu, visi misi guru penggerak, kita membuat visi misi pribadi dulu, belum sampai ke sekolah. Nah, jadi benar-benar kita itu dididik untuk kita seorang maba dulu. Nah, adanya program seperti ini harapannya si guru penggerak benar-benar bisa bergerak merubah lingkungan sekolahnya yang sekiranya perlu dirubah. Tapi kalau udah yang positif-positif itu tinggal kita pertahankan dan kita lanjutkan. Mungkin itu dari saya untuk pada sesi ini. Terima kasih juga saya sampaikan kembali kepada Bapak Kepala Sekolah telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi. Bapak Ibu, saya benar-benar berbagi saja. Kalau di modul 2 nanti itu kami akan diajarkan masalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, aku modelnya nanti kita berbagi. Saya benar-benar sementara ini benar bahkan saya dapat peringkat 2 di Pontianak tingkat Kalbar itu pembelajaran berdiferensiasi. Yang katanya berdiferensiasi itu ada 4 apa Pak? Konten, proses, produk, apa itu? Lingkungan belajar. Nah, apa seperti itu saya tidak tahu. Yang saya lakukan sekarang kemarin karena saya buat aplikasinya, saya termasuk dalam proses waktu itu. Proses karena saya buat satu aplikasi di mana aplikasi itu bisa menampung 3 gaya belajar itu. Nah, itu yang membuat masuk nominasi dan menang juara 2 itu loh. Itu proses masuknya. Saya tidak tahu, pokoknya saya buat ya. Oh, nah kalah Dudi, ternyata kan jadi penilaian juga. Itu proses. Macam mana apa konten saya. Nah, ini nanti mulai sekarang akan masuk di tahap. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sama-sama belajar, kita perbaiki diri kita sendiri. Rem emosi kita. Kita coba rem emosi, tapi kita namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Kadang kita keceplosan juga, di manusiawi kan, Bapak Ibu. Kita jangan selalu menganggap negatif dulu kepada siswa. Ketika kita melakukan seperti ini, siswa melunjak, bahasa kita kan seperti itu. Tapi kan mungkin itu bicaranya orang-orang bijak. Kita ikut bijak ceramah, mungkin pada ceramah ada satu ceramah yang benar-benar mengetuk hati kita, dan pada saat itulah hidayah masuk ke dalam kita, ke dalam diri kita. Sama dengan siswa, nasihati tidak terus mereka. Mungkin ada satu nasihat kita yang bisa mereka rekam sampai mereka dewasa dan berbuat baik. Mungkin sampai akhir hayat mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Supriyadi atas paparan dan materi yang telah disampaikan. Semoga materi tadi menambah wawasan dan juga pengetahuan baru bagi kita. Demikian untuk menutup acara ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
biasanya. Dan seperti biasanya, sebelum memulai pelajaran, kita terlebih dahulu akan membuat kesepakatan kelas. Di sini kita beri nama kesepakatan kelas karena kita mengerjakannya, membuatnya sama-sama, bukan aturan kelas. Kalau yang namanya aturan kelas itu pasti ada sanksinya. Kalau tidak dilakukan, kalau tidak dipenuhi, maka ada sanksinya. Itu aturan kelas. Tetapi di sini kita buat bahasanya adalah kesepakatan kelas. Nah, untuk melancarkan pelajaran kita 2 jam ke depan, kira-kira kesepakatan kelas yang akan kita buat apa saja? Silakan. Ya. Menggunakan pakaian yang rapi. Menggunakan pakaian yang rapi. Ada lagi? Ya, silakan. Tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Ini udah masuk semua ya. Dan tidak ada lagi yang keluar. Silakan. Tidak makan di dalam kelas. Makan dan minum tidak di dalam kelas, atau makan dan minum di luar kelas. Oke. Kalau bahasa negatifnya, tidak makan dan minum di dalam kelas. Coba singkirkan bahasa tidak, karena kita itu kalimat negatif. Apa lagi? Ya, ini dulu. Apa? Belajar dengan tenang. Jadi kalau negatifnya tidak boleh ribut. Jadi belajar dengan tenang. Ya, ucapan-ucapan seperti itu yang harus kita munculkan. Tidak boleh ribut. Nah, itu negatif. Masukkan terus energi positif, kalimat-kalimat positif dalam diri kita. Jadi buang sampah pada tempatnya, berarti kelas kita harus bersih. Ada lagi? Ya. Jangan berbicara saat guru sedang menjelaskan. Iya. Jangan itu masih bahasa negatif. Ya. Kira-kira apa? Apa positifnya? Mendengarkan guru saat menjelaskan. Nah, mendengarkan dengan tenang guru saat menjelaskan. Oke. Nah, itu merubah sebuah kalimat negatif menjadi positif agak berat loh. Hanya orang-orang yang terbiasa loh ya. Hati-hati. Itu berat, itu susah. Ada lagi? Ini maksud saya ke depannya pada proses belajar mengajar dengan guru lain, kalian ciptakan itu juga. Ketika ada guru membuat kesepakatan kelas, oh kalimatnya seperti ini yang bagus. Karena memang yang dimintanya itu. Ada lagi? Dengarkan guru pada saat menjelaskan. Jadi pada saat kawan pun bertanya, itu juga harus dihargai ya. Nah, jadi boleh ditambahkan menghargai pendapat orang lain, menghargai jawaban teman. Itu ya salah satunya ya, saling menghargai orang lain. Yang ke selanjutnya apa lagi? Ada lagi? Gak ada? Kalau nggak ada, jadi itu kesepakatan kelas kita pada hari ini. Semoga bisa kita jalankan. Karena itu sudah kita buat sama-sama, maka kita akan lebih mudah untuk menjalankannya. Baik, setelah ini kita lanjutkan dengan pelajaran dan membahas materi selanjutnya. Terima kasih.